Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desrina Salsabila dari F24B dengan NIM 24010222, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Presentasi ini saya bawakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah struktur data yang diampu oleh Ibu Aila Gema Safitri, STMT. Topik yang saya bawakan adalah implementasi algoritma Bellman-Ford menggunakan bahasa C++. Tujuannya yaitu mencari jarak terpendek dari satu simpul ke semua simpul lain pada graf berbobot, termasuk jika ada bobot negatif. Nanti di akhir presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yang membahas traversal graph menggunakan algoritma BFS. Next, di sini ada latar belakang algoritma Bellman-Ford. Menurut saya pribadi, algoritma Bellman-Ford ini cukup menarik karena dia bisa menyelesaikan kasus yang nggak bisa ditangani oleh Dijkstra, terutama kalau ada bobot negatif di dalam graf. Nah, ini sering kejadian dalam simulasi hutang, transportasi atau alur kerja yang kompleks. Meskipun lebih lambat dari Dijkstra, tapi menurut saya kekuatannya justru ada di fleksibilitasnya. Dan karena algoritmanya cukup simpel secara konsep, ini cocok banget buat dipahami mahasiswa yang masih belajar dasar-dasar graf seperti kita, gitu. Next, di sini ada penjelasan per baris kode C++-nya. Nah, awal-awal saya mulai dengan include IOStream, karena program ini butuh input-output standar. Menurut saya ini udah jadi bagian wajib di setiap program C++, apalagi kalau ada tampilan ke user. Di sebelah kanannya ada define INF 1 juta. Kenapa? Karena menurut saya ini lebih praktis daripada ngetik angka besar terus-terusan. Jadi kodenya juga lebih rapi dan bisa dimengerti gitu. Nah, kode define ini buat ngasih nilai tak hingga ya. Next, di sini ada struct edge. Nah, kegunaannya itu saya pakai buat ini tuh buat ngerepresentasiin sisi di graf. Menurut saya ini bikin data lebih terorganisir ya, karena setiap edge tuh punya asal yaitu U, tujuannya itu V, dan bobotnya itu weight ya. Daripada misah-misah array, ini lebih bersih. Di sebelah kanannya ada void Bellman-Ford ya. Fungsi utamanya Bellman-Ford ini parameternya itu jumlah simpul V, jumlah edge-nya itu E, dan simpul awalnya itu search. Menurut saya fungsi ini tuh cukup modular, jadi bisa dipakai ulang kalau datasetnya berubah gitu. Next, di sini ada indis 100 ya. Array disk ini untuk nyimpen jarak terpendek dari simpul asal ke semua simpul, ukurannya 100 karena disesuaikan dengan kemungkinan maksimal simpul. Menurut saya sih idealnya ini dinamis, tapi untuk keperluan belajar ini udah cukup sih. Kemudian, next, ada for in I ya. Di sini itu semua jaraknya di set ke INF dulu, kecuali simpul asal yang 0. Karena logikanya ya dari simpul itu ke dirinya sendiri pasti 0 gitu. Ini jadi pondasi buat relaksasi nanti. Menurut saya ini cara yang simple dan efektif ya. Kemudian di sebelah kanannya itu ada for in I. Nah, ini tuh inti algoritmanya. Proses relaksasi dilakukan sebanyak V min 1 kali karena rute terpanjang dalam graf. DAG itu maksimal sebanyak simpul min 1. Menurut saya bagian ini tuh udah powerful banget karena logikanya simple tapi bisa dipakai untuk masalah real life gitu. Seperti rute terpendek atau biaya minimum. Oke, next. Di sini ada bagian ini tuh
ngecek ya, buat ngecek apakah setelah relaksasi masih ada edge yang bisa bikin jarak lebih kecil. Kalau iya, berarti ada siklus negatif ya. Menurut saya ini penting karena tanpa deteksi ini program bisa ngasih hasil yang salah atau bahkan loop terus ya. Next. Nah, di terakhir, program ini tuh nampilin hasil jarak dari simpul awal ke simpul lainnya. Menurut saya, ini bagian yang paling rewarding. Karena bisa langsung lihat gimana proses dari ngasih hasil yang akurat. Apalagi kalau ada simpul yang tak terjangkau, ini bisa langsung kelihatan gitu. Next. Nah, di fungsi in main ini, saya mulai dengan mendefinisikan jumlah simpul dengan V dan jumlah sisi itu E. Ya, ini penting sebagai input ke fungsi Bellman port-nya gitu. Nah, di sebelah kanannya ini eh saya buat daftar edge dalam array edges. Setiap elemennya tuh mewakili satu sisi, misalnya dari simpul 0 ke simpul 1 gitu. Dengan bobot min 1. Saya sengaja pakai bobot negatif supaya bisa ngetes apakah algoritma bisa deteksi siklus negatif juga. Next. Nah, di sini ada in source ya. Ini tuh simpul asal gitu. Nah, saya tentukanlah simpul awal dari pencarian, yaitu node 0. Ini nanti akan jadi acuan untuk mencari jarak ke simpul lainnya. Kemudian di bawahnya, ini yang Bellman port ini, saya panggil fungsi ini, Bellman port ini, dengan semua parameter yang sudah saya siapkan. Program bakal langsung jalan dan nunjukin hasil perhitungan jaraknya. Menurut saya, Bellman port ini algoritma yang underrated ya. Meskipun sering dianggap lambat, tapi justru cocok buat situasi yang nggak bisa ditangani Gistra. Selain itu, implementasinya cukup mudah dipahami ya. Jadi dengan algoritma ini kita bisa lebih percaya diri buat ngerjain masalah yang lebih kompleks di dunia nyata, misalnya di jaringan komputer, perencanaan rute, atau bahkan model keuangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Bellman Port. Presentasi ini akan saya lanjutkan kepada rekan saya yang akan membahas traversal graph menggunakan algoritma BFS atau Breadth First Search sebagai bagian lanjutan dari pemrosesan graph. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi saya sempat bilang kalau relaksasi dilakukan sebanyak min 1 kali ya di bagian sini. Karena dalam graf DAG rute terpanjang maksimal simpul min 1. Tapi setelah saya pelajari lagi ternyata aturan ini nggak cuma berlaku buat DAG aja. Bellman port ini justru bisa dipakai juga di graf yang punya siklus, asal siklusnya bukan negatif. Nah, kenapa harus min 1 kali? Karena secara umum di graf apapun, jalur terpendek dari satu simpul ke simpul lain nggak bakal lewat lebih dari min 1 simpul. Kalau sampai lebih dari itu artinya ada siklus. Jadi intinya alasan relaksasinya min 1 kali itu bukan karena grafnya harus DAG, tapi karena memang itu batas logis buat jalur terpendek di graf apapun. Ini juga yang bikin Bellman port tetap akurat dan aman selama nggak ada siklus negatif. Kemudian DAG itu adalah singkatan dari Directed Acyclic Graph atau dalam bahasa Indonesianya tuh graf terarah tak bersiklus. Kalau directed mah kan graf di mana setiap sisi memiliki arah dari simpul U ke simpul V. Artinya hubungan antar simpul tuh nggak dua arah, tapi satu arah. Kemudian acyclic itu graf tidak mengandung siklus, tidak ada jalur yang memutar kembali ke simpul awal melalui sisi-sisi yang tersedia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Desrina yang tadi sudah menjelaskan algoritma Bellman Ford. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai salah satu metode transversal pada graf, yaitu Breadth First Search atau biasa disingkat BFS. BFS atau Breadth First Search adalah algoritma penelusuran graf yang dilakukan secara melebar. Artinya dari satu simpul awal,
kita akan mengunjungi semua simpul tetangganya terlebih dahulu, sebelum lanjut ke simpul yang lebih jauh. Prinsip kerjanya sebagai berikut. Pertama, mulai dari node awal atau start node. Kedua, tandai node tersebut sebagai sudah dikunjungi. Ketiga, masukkan node ke dalam queue. Selanjutnya, ulangi langkah-langkah berikut. Ambil node dari queue, kunjungi semua tetangganya yang belum dikunjungi, lalu masukkan tetangga-tetangga tersebut ke dalam queue. Ulangi hingga semua node sudah dikunjungi. Algoritma ini memiliki kelebihan, yaitu dapat menemukan jalur terpendek pada graf tak berbobot, serta sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun ada juga kekurangan seperti boros memori pada graf besar dan kurang efektif jika graf memiliki banyak cabang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat secara per baris. Di bagian awal kode, kita menginclude 3 library penting. Library IOStream digunakan untuk menampilkan output ke layar. List dipakai untuk membuat adjacency list pada graf, dan queue digunakan karena algoritma BFS memerlukan antrian. Kita juga menulis using namespace std titik koma supaya tidak perlu mengetikkan awalan std setiap kali memakai fungsi standar. Selanjutnya kita membuat sebuah kelas bernama graph. Variabel v akan menyimpan jumlah simpul pada graph, dan adjacency list adalah array yang menyimpan daftar tetangga untuk setiap simpul. Pada bagian public ada 3 fungsi penting. Pertama, constructor graph untuk membuat graph baru dengan jumlah simpul tertentu. Kedua, fungsi addEdge untuk menambahkan jalur antar simpul. Dan ketiga, fungsi BFS yang akan digunakan untuk melakukan transversal graph dengan algoritma breadth first search. Konstruktor graph akan dipanggil saat kita membuat objek graph. Di sini jumlah simpul disimpan di variabel v, lalu dibuat array adjacency list bernama h untuk menyimpan daftar tetangga setiap simpul. Setelah itu, fungsi addEdge digunakan untuk menambahkan jalur dari simpul v ke simpul w. Jalur yang ditambahkan hanya satu arah, sehingga graph yang dibuat adalah graph berarah. Berikutnya, fungsi BFS menerima parameter S sebagai simpul awal. Di dalam fungsi ini, kita membuat array visit untuk menandai simpul mana saja yang sudah dikunjungi. Setelah itu, semua simpul pada graf diinisialisasi sebagai belum dikunjungi dengan nilai false. Kemudian, kita membuat sebuah queue untuk menyimpan simpul-simpul yang akan diproses. Simpul awal ditandai sebagai sudah dikunjungi dan dimasukkan ke dalam queue. Selanjutnya, selama queue masih berisi simpul, kita melakukan langkah-langkah berikut. Ambil simpul paling depan dari queue, cetak simpul tersebut ke layar, lalu keluarkan simpul dari queue. Setelah itu, untuk setiap tetangga dari simpul yang sedang diproses, jika tetangga tersebut belum dikunjungi, kita menandainya sebagai sudah dikunjungi dan memasukkannya ke dalam queue supaya diproses pada giliran berikutnya. Program utama dimulai di fungsi main, di mana kita membuat sebuah objek graph G dengan 4 simpul bernomor 0 sampai 3. Selanjutnya kita menambahkan jalur-jalur antar simpul menggunakan fungsi addEdge. Misalnya ada jalur dari simpul 0 ke 1, dari 0 ke 2, hingga dari 3 ke dirinya sendiri, sebagai self loop. Dalam BFS, simpul ini hanya akan diproses sekali karena sudah ditandai dikunjungi sebagai self loop, tidak menyebabkan algoritma macet. Terakhir, kita cetak teks keterangan bahwa BFS akan dimulai dari simpul 2. Kemudian kita jalankan fungsi BFS dengan simpul awal 2 untuk memulai transversal. Jadi kesimpulannya, Bell-Manford adalah algoritma untuk mencari jarak terpendek dari satu simpul ke semua simpul, termasuk pada graf berbobot negatif. Sedangkan BFS atau breadth first search adalah metode penelusuran graf secara bertahap berdasarkan tingkat. Cocok untuk mencari jalur terpendek pada graf tak berbobot. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai dua algoritma graf, Bell-Manford dan breadth first search. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menunjukkan pemahaman kami terhadap penerapan kedua algoritma ini dalam struktur data.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Aila Gemma Sapitri STMT selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data atas ilmu, bimbingan, dan arahannya selama perkuliahan berlangsung. Semoga video ini dapat memenuhi tugas presentasi yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.